Para tokoh muslim Singapura dukung pemerintah larang masuk UAS. Pemerintah Singapura menegaskan bahwa si Pak Somad itu ditolak masuk karena dikenal sebagai orang yang mengajarkan ajaran yang bisa memecah belah. Yang memang dalam catatannya pernah setidaknya melakukan penghinaan ya terhadap agama lain terutama, atau saya istilahkan sebagai preman berjubah agama. Dari sini terbukti bahwa penolakan Abdul Somad bukan karena Islamfobia, bukan. Apalagi menghina ulama, enggak. Karena dari bukti di atas, pendeta pun karena ada jejak intoleran kepada muslim juga dilarang masuk ke Singapura. Was a 17-year-old detained under the Internal Security Act in 2 years ago, January 2020. He had watched Somad's YouTube lectures on suicide bombing. And the young boy began to believe that if you fought for ISIS and if you're a suicide bomber, you will die, you can die as a martyr and receive rewards in heaven. So you can see Somad's preachings have real world consequences. Ceramah-ceramah UAS di media sosialnya telah membuat salah satu pemuda di Singapura terpapar paham ekstremis dan radikalismenya, gitu kata Singapura. Dan pemuda berusia 17 tahun itu kemudian ditangkap oleh pemerintah Singapura karena sepakat dengan ajaran yang pernah disampaikan UAS, yakni mengatakan bom bunuh diri sebagai sebuah jihad atau mati syahid. Dan ini tidak bisa diterima oleh Singapura. Tolonglah mengerti hak prerogatif sebuah negara dalam melindungi rakyatnya. Pemerintah Singapura menolak Abdul Somad, juga menolak pendakwah agama yang lain karena dianggap berpotensi merusak kerukunan beragama rakyat Singapura. Ini pertimbangan subjektif dari pemerintah Singapura, hormati saja. Para tokoh muslim senior di Singapura pada Selasa 24 Mei mendukung langkah pemerintah melarang masuk penceramah Indonesia Ustadz Abdul Somad Batubara yang tenar dengan sebutan UAS. Para tokoh tersebut juga menyerukan umat Islam setempat untuk menolak para penceramah yang dimiliki dan juga memiliki pandangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan juga universal tentang kemanusiaan dan kasih sayang. Para tokoh dari Religious Rehabilitation Group atau RRG tersebut tidak menyebutkan nama individu dalam pernyataannya, namun mereka berbagai laporan media yang mereka posting di Facebook tentang mengapa Singapura menolak masuk UAS yang dituduh menyebarkan ajaran ekstremis. Religious Rehabilitation Group menanggapi dengan rasa malu yang mendalam dan juga penyesalan yang mendalam kepada seorang rekan pengkhotbah yang tampaknya memiliki dan menyebarkan pandangan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, Islam dan universal yang diterima, belas kasih dan cinta tanpa syarat kepada orang lain, kata kelompok itu dalam sebuah postingan Facebook seperti dikutip The Straits Times. Kami berdiri teguh dengan posisi pemerintah Singapura bahwa pandangan yang memecah belah dan segregasi tidak memiliki tempat di negara ini. RRG juga menyatukan para cendekiawan dan guru Islam yang secara sukarela membantu dalam konseling keagamaan individu-individu yang deradikalisasi, termasuk para tahanan teror dan juga menyuntik masyarakat luas terhadap pandangan-pandangan ekstremis. Pada hari Senin, Menteri Dalam Negeri dan Hukum Kay Shanmugam mengatakan bahwa UAS telah berada di radar pihak berwenang Singapura selama beberapa waktu ketika terungkap bahwa beberapa orang yang diselidiki mereka karena radikalisasi telah menonton videonya dan juga mengikuti ceramahnya. Di antara mereka adalah seorang anak berusia 17 tahun yang ditahan di bawah Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri pada Januari 2020 yang telah menonton ceramah YouTube Somad tentang bom bunuh diri dan mulai percaya bahwa pengebom tersebut adalah martir. Menteri itu juga mencatat bahwa Somad telah merendahkan simbol-simbol Kristen dan setelah sang ustadz mengumumkan dirinya ditolak masuk ke Singapura, beberapa pendukungnya juga memposting ancaman terhadap Singapura secara online. Menteri Urusan Dalam Negeri Singapura, Kasiviswanathan Shanmugam, menantang pendukung UAS untuk tidak hanya mengancam negaranya namun juga beberapa negara yang melakukan hal yang sama dengan Singapura. Menurut menteri yang juga sempat menjabat sebagai Menteri Hukum sebelum Singapura, UAS juga pernah ditolak masuk ke beberapa negara, misalnya seperti Hong Kong, Timur Leste, Inggris, Jerman, dan juga Swiss. Saya bertanya-tanya, apakah pendukung Somad ini juga berani ya ngancam Cina? Karena dia itu ditolak masuk ke Hong Kong dan mengancam negara-negara Eropa lainnya, atau hanya Singapura yang mendapatkan perhatian khusus dan mereka cukup berani untuk mengancam Singapura, kata Shanmugam. Ia juga menyebut bahwa UAS dan pendukungnya dianggap tidak dapat menghormati Singapura
sebagai negara yang terpisah. Menambahkan, pernyataannya, Shanmugam menyebut jika mayoritas warga Singapura, semua ras dan agama mendukung keputusan untuk menolak Somad masuk negara itu. Menurutnya hal ini karena Singapura, semua umat beragama diperlakukan sama atas dasar yang sama. UAS disebut dilarang masuk bukan karena agamanya tetapi karena pandangannya yang radikal. Pandangan UAS dan juga sempat dikritik oleh pemimpin muslim dan juga Badan Internasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Indonesia yang kala itu menyebut bahwa penolakan ini merupakan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam memerangi ideologi radikal yang akan berujung pada tindakan terorisme. Shanmugam juga menyebut bahwa respon ini dinilai sudah sangat tepat. Menutup pernyataannya, Shanmugam juga mengucap syukur karena banyak pejabat dan warga Indonesia yang masih mendukung keputusan Singapura dan juga menganggap bahwa tuduhan Islamofobia yang ditudingkan kepada Singapura adalah salah. Lebih lanjut, Kasivis Wanathan Shanmugam mengaku mengamati komentar-komentar berupa ancaman yang diunggah oleh pendukung UAS. Misalnya adalah komentar yang menyebut Singapura sebagai negara kecil dan dapat dihancurkan hanya dengan satu rudal saja. Komentar lainnya disorot adalah komentar yang diposting pendukung UAS melalui Facebook yang mengancam akan membom Singapura dan juga menghancurkan negara itu. Mengirim pasukan pembela Islam untuk menyerang negara Anda seperti 9/11 New York 2001 dan kami juga akan mengusir warga Singapura yang berpura-pura transit tinggal di Indonesia. Demikian tulis komentar tersebut. Shanmugam, Menteri Hukum dan Dalam Negeri Singapura juga mengatakan bahwa ceramah Ustadz Abdul Somad telah membawa konsekuensi yang sangat nyata. Ia menyebut bahwa usai pengikut di Indonesia geram, usai Singapura mengusir UAS yang ingin liburan keluarga. Dilansir dari Today Online pada Rabu, bahkan Mendagri menyebut Singapura diancam dibom hingga diserang seperti serangan 9/11 di New York pada tahun 2001 silam. Sejak Somad ditolak masuk ke Singapura Senin lalu, beberapa pengikutnya juga secara terbuka mengancam di media sosial untuk menyerang Singapura secara fisik. Salah satunya menyerukan agar hal itu dilakukan dengan cara yang mirip dengan serangan 9/11 di New York pada 2001. Komentar lain juga menyerukan agar Singapura dibom. Lebih lanjut, Shanmugam mengatakan bahwa beberapa warga Singapura sudah diselidiki berdasarkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri atau ISA. Ia mengatakan salah satunya seorang remaja berusia 17 tahun yang lalu ditahan. Dia diketahui merupakan pengikut Ustadz Abdul Somad Batubara. Saya pikir seseorang tidak boleh mengabaikan mereka sepenuhnya, kata Shanmugam. Sebelumnya diketahui dalam pernyataan Kementerian Dalam Negeri Singapura, UAS dideportasi dari negara itu, salah satunya akibat dianggap menyebarkan ajaran ekstremis.